Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Tumeang dengan NIM 52432400056 dan dosen pengampu Bapak Dr. M. Irfan, SPD MOR. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bagian 2 mengenai identitas nasional. Sebagai bangsa Indonesia yang hidup di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, penting bagi kita untuk memahami apa yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Identitas nasional bukan hanya sekedar simbol atau atribut negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam bersikap, berpikir, dan berinteraksi sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, kita akan membahas pengertian, bentuk, serta peran identitas nasional dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Nah, baiklah. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian identitas nasional. Kata identitas merujuk pada ciri khas atau jati diri yang membedakan seseorang maupun suatu kelompok dari kelompok lainnya. Sedangkan nasional berarti berkaitan dengan bangsa atau negara. Jika kedua istilah tersebut digabungkan, maka identitas nasional dapat dipahami sebagai kepribadian atau jati diri bersama yang dimiliki oleh suatu negara. Identitas ini mencakup karakteristik, nilai, keyakinan, dan rasa kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lainnya. Melalui identitas nasional inilah masyarakat Indonesia memiliki terhadap bangsanya, sekaligus memiliki kesadaran untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, identitas nasional juga tercermin dari bahasa yang kita gunakan. Saat ini, banyak generasi muda yang lebih nyaman menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa daerah atau bahkan bahasa Indonesia. Fenomena ini menjadi ruang refleksi bagi kita semua. Di satu sisi, kemampuan berbahasa asing merupakan kebutuhan global. Namun, di sisi lain, kita juga perlu menjaga bahasa Indonesia sebagai bagian penting dari identitas nasional bangsa. Identitas nasional dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer merupakan identitas yang sudah melekat sejak seseorang lahir, seperti suku bangsa, etnis, bahasa daerah, dan budaya lokal. Identitas ini menjadi akar budaya yang memperkaya kehidupan bangsa Indonesia. Sementara itu, identitas sekunder merupakan identitas yang terbentuk melalui kesepakatan bersama setelah bangsa Indonesia berdiri sebagai negara. Contohnya adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan pengakuan terhadap simbol-simbol kebangsaan. Menariknya, Indonesia berhasil menyatukan berbagai identitas primer yang sangat beragam ke dalam satu identitas nasional yang sama. Hal inilah yang menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia. Keberagaman suku, adat, dan bahasa yang kita miliki sebenarnya menjadi laboratorium sosial yang nyata. Lingkungan tempat kita hidup setiap hari mengajarkan bagaimana menghargai perbedaan. Dari sinilah identitas nasional terbentuk, bukan dari keseragaman, melainkan dari kemampuan kita menyatukan berbagai identitas primer ke dalam satu identitas bersama sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, bentuk identitas nasional Indonesia dapat dilihat melalui berbagai simbol dan unsur kebangsaan. Di antaranya adalah bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya, Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, wawasan Nusantara, serta berbagai bahasa budaya daerah yang telah diterima secara nasional. Semua unsur tersebut bukan hanya simbol formal semata. Di baliknya, terdapat nilai sejarah, perjuangan, dan cita-cita bangsa yang harus dipahami serta dihargai oleh setiap warga negara. Selain tampak dalam bentuk simbol, identitas nasional juga tercermin dalam karakter bangsa. Secara etimologis, karakter berasal dari istilah yang bermakna tanda atau ciri yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dalam konteks bangsa, karakter menunjukkan nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku masyarakat. Dengan demikian, identitas nasional
Indonesia tidak hanya terlihat dari lambang negara atau bendera, tetapi juga tercermin melalui sikap gotong royong, toleransi, religiusitas, serta rasa tanggung jawab terhadap sesama dan negara. Karakter inilah yang menjadi fondasi utama kehidupan bangsa Indonesia. Di era digital saat ini, karakter bangsa juga menghadapi tantangan baru. Banyak generasi muda yang sangat mengenal budaya Korea maupun budaya Barat, namun terkadang kurang mengenal budaya daerahnya sendiri. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah pengaruh budaya global merupakan ancaman bagi identitas nasional atau justru bagian dari proses adaptasi? Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap terbuka terhadap budaya luar tanpa kehilangan akar budaya bangsa sendiri. Menurut Max Weber, cara terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan melihat karakter atau perilaku anggotanya. Pandangan ini menunjukkan bahwa identitas nasional tidak cukup dipahami secara teoritis saja, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata masyarakat sehari-hari. Apabila masyarakat menjunjung tinggi nilai persatuan, menghargai perbedaan, dan memiliki rasa cinta tanah air, maka identitas nasional akan semakin kuat. Sebaliknya, apabila nilai-nilai tersebut mulai ditinggalkan, maka identitas nasional juga mengalami pelemahan. Identitas nasional Indonesia diperkuat oleh beberapa pilar utama. Pilar pertama adalah Indonesia sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa. Pilar kedua adalah bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi pemersatu di tengah ratusan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Pilar ketiga adalah simbol kedaulatan seperti bendera merah putih dan lambang Garuda Pancasila yang menjadi simbol persatuan bangsa. Dan keempat dan pilar keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan bahwa meskipun kita berbeda-beda suku, agama, budaya maupun bahasa, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Keempat pilar ini menjadi pengikat yang menjaga keutuhan Indonesia hingga saat ini. Identitas nasional harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, identitas nasional tidak boleh berhenti hanya sebagai simbol formal yang kita lihat saat upacara atau peringatan hari besar nasional. Nilai-nilai identitas nasional harus tercermin melalui perilaku nyata seperti menghormati perbedaan, bergotong royong, bermusyawarah, menjaga kerukunan, serta menunjukkan rasa cinta tanah air. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, perilaku saling menghargai dan toleransi menjadi kunci utama untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan bangsa. Nilai toleransi menjadi sangat penting karena masih terdapat berbagai kasus intoleransi yang terjadi di masyarakat. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa identitas nasional tidak cukup hanya dipahami secara teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Persatuan bangsa hanya dapat terjaga apabila setiap warga negara menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional merupakan jati diri kolektif sekunder buatan yang lahir dari kesepakatan bersama, yang berhasil menyatukan serta mengintegrasikan keragaman identitas primordial, suku, bahasa, dan budaya lokal ke dalam satu komunitas kemasyarakatan berskala luas. Lebih dari sekedar atribut formal, warisan intelektual luhur berupa Pancasila bertindak sebagai pondasi psikologis yang membentuk watak, moral, dan etika hidup nyata masyarakat. Pada akhirnya, identitas nasional ini memegang peran strategis yang mutlak bagi kelangsungan hidup bangsa. Sebagai instrumen pembeda yang unik di mata dunia, perekat utama integrasi nasional di tengah pluralisme, serta benteng kokoh penjaga wibawa negara di kancah global. Nah, muncul satu pertanyaan reflektif. Apakah perubahan pola bahasa, pengaruh budaya global, dan berbagai dinamika sosial saat ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis identitas nasional atau justru merupakan bentuk adaptasi yang sehat terhadap perkembangan zaman? Menurut saya, selama nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan rasa cinta tanah air tetap menjadi pegangan, maka perubahan tersebut dapat menjadi bagian dari perkembangan bangsa tanpa harus menghilangkan jati diri Indonesia.
Demikianlah presentasi saya mengenai identitas nasional Indonesia. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga jati diri bangsa di tengah keberagaman dan perkembangan global yang sangat pesat. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.